Usia adalah perjalanan yang pasti. Waktu tak pernah berhenti, dan tubuh perlahan mengingatkan kita bahwa segalanya tak lagi sama seperti dulu. Di usia 60-an, banyak orang mulai merasakan perubahan yang tak bisa diabaikan. Bukan pada wajah, bukan pada rambut, tetapi pada sesuatu yang selama ini terasa remeh, lutut. Lutut yang dulu setia menopang tubuh kini mulai mengeluh. Rasa nyeri yang muncul setiap kali berdiri dari duduk panjang, rasa ngilu yang menyergap saat menuruni tangga, rasa berat saat berjalan meski hanya beberapa meter. Perlahan, tubuh memberi tanda bahwa ada bagian yang mulai menua lebih cepat daripada yang lain. Bagi sebagian orang, nyeri di lutut hanyalah bagian dari proses penuaan. Mereka menerima begitu saja, bahkan menormalisasi rasa sakit itu seolah tak bisa dihindari. Padahal, ketika seseorang mulai kehilangan kelincahan untuk berdiri, mulai ragu untuk melangkah, dan mulai menghindari tangga, itu bukan sekadar tanda usia, itu tanda ada yang tidak beres di dalam tubuh. Sakit lutut di usia 60-an bukan hanya sekadar gangguan fisik. Ia datang membawa dampak yang jauh lebih dalam. Kehilangan kebebasan untuk bergerak perlahan mencuri kemandirian. Aktivitas sederhana seperti duduk di lantai, berjalan ke dapur, atau menjemur pakaian jadi terasa seperti tantangan besar. Semangat untuk beraktivitas pun perlahan meredup, tergantikan oleh rasa takut akan jatuh, rasa enggan karena sakit, dan rasa malu untuk bergantung pada orang lain. Di balik semua itu, ada kenyataan yang sering tak disadari. Banyak dari penderita nyeri lutut sebenarnya mengalami kondisi yang bisa dicegah atau setidaknya diperlambat. Namun karena rasa sakit itu hadir begitu halus, begitu perlahan, seringkali ia diabaikan sampai akhirnya menjadi kronis. Dan ketika akhirnya seseorang menyadari bahwa lututnya benar-benar bermasalah, seringkali sudah terlambat. Sendi-sendi telah aus, tulang rawan menipis, cairan pelumas berkurang, dan satu-satunya pilihan adalah menahan sakit seumur hidup atau menjalani prosedur medis yang kompleks. Kita perlu melihat lebih dalam. Rasa sakit itu bukan sekadar akibat usia, tapi juga akibat dari pola hidup selama puluhan tahun. Kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak dijaga, berat badan berlebih, dan minimnya kesadaran akan pentingnya menjaga sendi sejak dini. Semua itu adalah akar dari persoalan yang kini muncul di usia senja. Namun bukan berarti semuanya sudah terlambat. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan setiap perubahan dimulai dari pemahaman. Maka dalam perjalanan video ini, kita akan menelusuri lebih jauh tentang mengapa lutut bisa terasa sakit di usia 60-an. Kita akan menyelami penyebabnya, melihat bagaimana proses kerusakan itu terjadi, dan yang terpenting, mencari solusi agar masa tua tetap bisa dijalani dengan tubuh yang aktif dan bebas bergerak. Karena sehat bukan soal kembali muda, tapi tentang menjaga agar langkah kita tetap kuat, walau usia terus bertambah. Setiap hari, sejak kita pertama kali belajar berjalan, lutut bekerja tanpa henti. Ia menekuk, menahan beban tubuh, menopang langkah, melindungi dari guncangan. Ia adalah salah satu sendi paling kompleks dan paling aktif dalam tubuh manusia. Tapi justru karena itulah, ia juga yang paling rentan rusak seiring waktu. Lutut bukan hanya tulang yang bertemu. Di balik kulit, tersembunyi jaringan rumit, tulang paha, femur, tulang kering, tibia, dan tulang tempurung, patella, saling berinteraksi dalam satu sistem sendi. Di antara tulang-tulang itu, ada tulang rawan, lapisan halus yang berfungsi seperti bantalan empuk. Setiap kali kita melangkah, bantalan ini memastikan pergerakan terjadi tanpa gesekan. Namun, seiring bertambahnya usia, bantalan ini mulai menipis. Ia tak bisa beregenerasi secepat saat muda. Cairan pelumas sendi, yang disebut sinovial, juga mulai berkurang. Akibatnya, tulang mulai bergesekan secara langsung, menimbulkan rasa nyeri, peradangan, dan kekakuan. Inilah yang sering disebut sebagai osteoartritis, penyakit degeneratif sendi yang paling umum terjadi, terutama di usia lanjut. Ia bukan muncul tiba-tiba. Ia berkembang perlahan, diam-diam, seringkali tanpa gejala yang jelas di awal. Itulah kenapa banyak orang tak menyadarinya hingga kondisinya memburuk. Selain faktor usia, ada pula penyebab lain yang mempercepat kerusakan ini. Berat badan berlebih, pola makan tinggi gula dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, hingga cedera lama yang tak pernah ditangani dengan benar. Semua itu diam-diam mempercepat proses ausnya sendi. Bayangkan seperti jalan aspal yang setiap hari dilalui kendaraan berat.
Jika tak pernah diperbaiki, jalan itu akan retak, lalu berlubang, hingga tak bisa lagi dilalui. Begitulah sendi kita bekerja. Ia membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Sama seperti mesin yang harus dilumasi dan dibersihkan secara berkala. Yang seringkali mengecoh adalah rasa sakit yang tidak tajam. Nyeri lutut akibat osteoartritis biasanya terasa tumpul, datang saat bangun tidur, atau setelah duduk lama. Lalu hilang saat kita mulai bergerak. Karena itulah, banyak yang mengabaikannya, mengira itu hanyalah kelelahan biasa. Padahal itu adalah tanda awal dari kerusakan serius yang sedang berlangsung di dalam. Lutut juga bisa mulai mengeluarkan suara ketika ditekuk, seperti suara krek atau klik. Ini terjadi karena permukaan tulang yang tadinya halus mulai kasar. Dalam beberapa kasus, lutut bisa membengkak karena peradangan atau penumpukan cairan. Lebih jauh lagi, otot-otot di sekitar lutut, terutama otot paha depan dan belakang, mulai melemah jika tidak dilatih. Padahal, otot-otot inilah yang seharusnya membantu meringankan beban sendi. Ketika otot lemah, sendi bekerja lebih keras, dan kerusakan pun terjadi lebih cepat. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah realita biologis yang telah dikonfirmasi melalui berbagai penelitian dan diamini oleh jutaan orang yang kini hidup dengan keterbatasan akibat lutut yang rusak. Tapi kabar baiknya, proses ini bukan takdir yang tak bisa diubah. Ia bisa dicegah. Ia bisa diperlambat. Bahkan pada tahap awal, kerusakan bisa dikendalikan agar tidak berkembang menjadi kelumpuhan atau kebutuhan operasi besar. Namun semua itu hanya mungkin jika kita mulai peduli lebih awal. Jika kita mendengar sinyal-sinyal kecil dari tubuh, dan tidak lagi menunda perawatan. Karena menjaga lutut bukan hanya soal menghindari rasa sakit, tapi tentang mempertahankan kendali atas hidup. Menjaga kemampuan untuk berdiri tanpa bantuan, berjalan ke masjid, bermain dengan cucu, menyiram tanaman, menikmati sisa usia dengan tubuh yang masih bisa diajak bekerja sama. Lutut adalah penjaga langkah kita, dan setiap langkah ke depan adalah pilihan. Apakah kita ingin melangkah dengan bebas, atau dibatasi oleh rasa sakit yang seharusnya bisa dicegah sejak dini? Sekarang, setelah memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam lutut saat usia menua, mari kita masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana mengenali tanda-tanda awal kerusakan lutut dan bagaimana cara membedakannya dari nyeri biasa? Karena semakin dini kita mengenali, semakin besar peluang kita untuk memperbaiki. Sakit lutut jarang datang sebagai tamu yang mengetuk pintu dengan keras. Ia hadir seperti kabut di pagi hari, perlahan, nyaris tak terlihat, tapi tiba-tiba menyelimuti segalanya. Begitulah cara kerusakan sendi bekerja. Ia tidak membuat gaduh, tapi menghancurkan dalam diam. Satu hal yang sering membuat orang terlambat menyadari, adalah karena gejala awalnya begitu halus. Tidak ada rasa nyeri tajam, tidak ada pembengkakan besar, tidak ada luka yang tampak. Hanya rasa tidak nyaman yang datang dan pergi. Dan karena datangnya perlahan, orang pun terbiasa. Lama-kelamaan, rasa sakit itu dianggap biasa. Dan disitulah kesalahan terbesar dimulai. Tanda pertama biasanya muncul di pagi hari. Saat baru bangun tidur, kaki terasa kaku, lutut sulit ditekuk. Langkah pertama terasa berat, seperti ada yang mengganjal di sendi. Tapi setelah beberapa menit berjalan, rasa itu menghilang. Ini disebut morning stiffness, atau kekakuan di pagi hari, tanda khas dari radang sendi degeneratif. Lalu, ada juga nyeri yang muncul setelah duduk terlalu lama. Mungkin seseorang menonton televisi, membaca buku, atau sekadar bersantai di kursi. Saat hendak berdiri, lutut seperti enggan diajak bergerak. Bahkan untuk berdiri tegak saja perlu waktu. Tapi setelah beberapa langkah, tubuh kembali seperti semula. Inilah ciri bahwa bantalan sendi mulai kehilangan kelenturannya. Gejala berikutnya adalah bunyi yang muncul saat lutut ditekuk. Mungkin terdengar seperti bunyi krek, klik, atau bahkan gemeretak halus. Banyak yang menganggap ini lucu atau sepele. Tapi suara-suara itu adalah pertanda bahwa permukaan sendi mulai tidak halus lagi. Seperti engsel pintu yang kekurangan pelumas. Kemudian muncul nyeri saat menuruni tangga. Bukan naik, tapi saat turun. Karena saat menuruni tangga, beban tubuh menjadi lebih besar pada lutut. Jika bantalan sendi menipis, tekanan ini terasa langsung sebagai rasa nyeri atau ngilu menusuk. Dalam beberapa kasus,
Lutut mulai bengkak. Bukan besar seperti bengkak saat terkilir, tapi sedikit menonjol, hangat, dan terasa tidak nyaman saat disentuh. Ini menandakan adanya peradangan. Cairan tubuh berkumpul sebagai respons terhadap kerusakan jaringan. Lama-kelamaan, rentang gerak menjadi terbatas. Dulu bisa duduk bersila, kini sulit. Dulu bisa jongkok, kini hanya setengah. Dulu bisa menekuk lutut tanpa berpikir, sekarang perlu pertimbangan. Bahkan untuk sekadar mengikat tali sepatu, mulai terasa menyiksa. Namun yang paling berbahaya bukanlah rasa sakit fisik, tapi efek mental dan sosial yang perlahan merayap. Banyak orang mulai mengurangi aktivitas karena takut sakit. Mereka mulai jarang keluar rumah, menolak ajakan jalan pagi, enggan ikut senam lansia. Mereka mulai hidup dalam zona nyaman yang sempit, tanpa sadar bahwa inaktivitas justru mempercepat penurunan fungsi sendi. Inilah lingkaran setan dari nyeri lutut. Sakit membuat seseorang diam, dan diam memperburuk sakit. Otot makin lemah, berat badan naik, sendi makin terbebani. Dan semuanya dimulai dari satu hal, gejala ringan yang diabaikan. Mengetahui tanda-tanda awal ini sangat penting, karena jika ditangani sejak dini, kerusakan bisa diperlambat bahkan dikendalikan. Namun jika diabaikan, keluhan ringan akan berkembang menjadi penderitaan yang panjang. Lutut adalah bagian tubuh yang sangat jujur. Ia akan memberitahu jika ada yang salah. Tapi kita harus belajar mendengarkannya, sebelum ia terpaksa berteriak dalam bentuk sakit yang tak tertahankan. Karena tidak ada yang lebih mahal daripada kehilangan kemampuan untuk berjalan bebas. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa kita bisa mencegahnya, tapi terlambat. Setelah ini, kita akan membahas lebih dalam tentang kebiasaan buruk yang tanpa sadar mempercepat kerusakan lutut, dan bagaimana kita bisa mulai mengubahnya, selangkah demi selangkah. Karena menjaga kesehatan lutut bukan dimulai dari rumah sakit, tapi dari kesadaran sehari-hari di rumah kita sendiri. Lutut bukanlah bagian tubuh yang tiba-tiba rusak. Ia bukan sistem yang hancur dalam semalam. Justru sebaliknya, ia korban dari akumulasi kebiasaan buruk yang dilakukan bertahun-tahun tanpa kita sadari. Bayangkan sebuah jembatan yang tiap hari dilalui kendaraan melebihi kapasitas. Mungkin tak langsung runtuh, tapi perlahan, pondasinya retak, besinya berkarat, sambungannya melonggar. Hingga suatu hari, ia ambruk, dan orang-orang terkejut. Mengapa bisa secepat itu rusak? Padahal jawabannya jelas. Ia rusak karena dibiarkan bertahun-tahun tanpa perhatian. Begitulah yang terjadi pada lutut kita. Salah satu kebiasaan paling merusak adalah terlalu lama duduk. Gaya hidup modern mendorong manusia menjadi makhluk yang lebih pasif. Duduk di depan televisi, duduk di kantor, duduk di kendaraan, duduk sambil bermain ponsel. Lutut yang dibiarkan dalam posisi bengkok selama berjam-jam mengalami tekanan diam yang membuat sendi menjadi kaku dan kehilangan pelumas alami. Lama-kelamaan, otot paha dan betis ikut melemah. Padahal otot-otot itulah yang seharusnya menjadi penopang utama tubuh, mengurangi beban lutut. Tanpa otot yang kuat, seluruh beban tubuh berpindah langsung ke sendi. Sendi menjadi sasaran utama dari setiap langkah, dari setiap loncatan, dari setiap kelebihan berat yang kita bawa. Lalu, ada kebiasaan lain yang diam-diam menjadi racun, berat badan berlebih. Setiap kilogram tambahan di tubuh kita memberikan tekanan ekstra pada lutut, hingga 4 kali lipat saat berjalan. Artinya, jika seseorang mengalami kenaikan 5 kilogram saja, lututnya harus menanggung beban tambahan hingga 20 kilogram setiap langkah. Bayangkan berapa puluh ribu langkah dalam sehari, berapa juta dalam setahun. Kita jarang mengaitkan makanan dengan lutut. Padahal, pola makan tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan menciptakan peradangan sistemik dalam tubuh. Lutut pun terkena dampaknya. Sendi menjadi rentan terhadap pembengkakan, tulang rawan lebih cepat aus, dan proses regenerasi jaringan melambat. Ada pula kebiasaan yang terdengar sepele, namun memberi dampak luar biasa dalam jangka panjang. Sering jongkok terlalu lama, duduk bersila di lantai tanpa penyangga, berdiri terlalu lama tanpa bergerak. Semua itu menciptakan tekanan terus-menerus pada struktur sendi. Bahkan kebiasaan memakai sandal atau sepatu tanpa penyangga tumit bisa memengaruhi posisi kaki, dan akhirnya lutut. Banyak juga yang merasa aktif karena rutin naik turun tangga. Tapi jika dilakukan tanpa kontrol, dan terlebih jika berat badan tak ideal,
aktivitas itu justru memperparah kerusakan lutut. Karena naik turun tangga memberikan beban besar secara langsung pada permukaan sendi. Bahkan lebih besar dari sekadar berjalan biasa. Namun mungkin yang paling merusak bukanlah aktivitas fisik, melainkan ketidaktahuan dan pengabaian. Saat rasa sakit datang, kita memilih diam. Saat lutut mengeluh, kita beri balsem lalu tidur. Kita lebih takut ke dokter daripada kehilangan kemampuan berjalan. Kita tunggu sampai tak bisa berdiri sendiri, baru mencari pertolongan. Padahal yang dibutuhkan lutut bukan perawatan mahal, tapi perhatian sejak awal, kesadaran sejak gejala pertama, dan perubahan kecil dalam rutinitas. Mereka yang kini hidup dengan sendi buatan di dalam lututnya akan bercerita, mereka berharap bisa memutar waktu, bukan untuk menghindari operasi, tapi untuk menjalani hidup dengan lebih bijak, untuk menghargai setiap langkah yang dulu terasa biasa, untuk menjaga sendi sebelum terlambat. Karena kenyataannya, bukan usia yang menghancurkan lutut kita, tapi pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap hari, dan tak pernah kita koreksi. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Tidak peduli sudah berusia 60 tahun atau lebih, tubuh manusia tetap memiliki kemampuan beradaptasi, memperbaiki, bahkan menyembuhkan. Asal kita tahu caranya. Asal kita mau memulainya hari ini juga. Tahap selanjutnya akan membawa kita pada hal-hal yang selama ini dianggap benar, namun ternyata keliru, mitos dan kesalahan umum dalam menangani nyeri lutut yang justru memperparah kondisinya. Karena niat baik tidak cukup. Kita perlu ilmu yang benar untuk menjaga karunia ini, kemampuan untuk berdiri, berjalan, dan menjalani hidup dengan kaki sendiri. Banyak orang percaya bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik untuk mengatasi sakit lutut. Mereka membeli salep termahal, mencoba ramuan dari berbagai sumber, bahkan memijat dengan cara-cara warisan turun-temurun. Tapi kenyataannya, bukan sedikit dari usaha itu yang justru memperparah keadaan. Kenapa? Karena niat baik tak selalu sejalan dengan cara yang benar. Di dunia kesehatan, ada satu musuh besar yang lebih berbahaya dari penyakit itu sendiri, mitos. Mitos sering datang dengan pakaian nasihat bijak. Ia terdengar masuk akal. Ia sering diucapkan oleh orang-orang yang kita percaya. Tapi justru karena itu, kita sering menerimanya tanpa berpikir, tanpa memeriksa kebenarannya. Dan dalam kasus nyeri lutut, mitos bisa membawa konsekuensi yang sangat merugikan. Salah satu mitos paling umum adalah, kalau lutut sakit, jangan dipakai jalan. Kedengarannya logis, bahkan terdengar penuh kasih sayang. Tapi dalam dunia medis, nasihat ini bisa menjadi pedang bermata dua. Memang, ketika lutut sedang dalam fase nyeri hebat, istirahat adalah pilihan yang bijak. Tapi jika istirahat dilakukan terus-menerus, tanpa aktivitas ringan, tanpa latihan otot, maka sendi akan semakin kaku, otot makin lemah, dan peradangan justru lebih sulit pulih. Akhirnya, orang yang awalnya hanya nyeri ringan, bisa berakhir dengan ketergantungan alat bantu jalan. Mitos lainnya adalah anggapan bahwa semua nyeri lutut disebabkan oleh usia. Pernyataan ini membuat banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka berkata, "Yah, ini memang sudah waktunya." Padahal banyak kasus nyeri lutut bisa dicegah, dikurangi, bahkan dikendalikan, terlepas dari usia. Menyalahkan usia hanya membuat kita berhenti berusaha. Dan saat itu terjadi, kerusakan akan melaju tanpa rem. Ada juga yang percaya bahwa memijat lutut dengan keras akan menyembuhkan. Padahal, sendi lutut bukan sekadar otot yang pegal. Ia adalah struktur kompleks dengan tulang, ligamen, tulang rawan, dan cairan sinovial. Pijatan yang terlalu kuat bisa memperburuk peradangan, merusak jaringan lunak, bahkan mempercepat kerusakan bantalan sendi. Apalagi jika pemijat tidak memahami anatomi sendi. Beberapa orang mengandalkan ramuan tradisional yang tidak terbukti secara ilmiah. Mereka merendam kaki dengan bahan tertentu, mengoleskan minyak panas, atau minum jamu dalam jumlah besar tanpa pengawasan. Tidak semua ramuan itu berbahaya, tapi jika dijadikan pengganti pemeriksaan medis, maka kita sedang bermain dengan risiko. Karena penyakit yang tidak terlihat di dalam sendi tidak akan sembuh hanya dengan kepercayaan. Dan ada satu kesalahan besar yang sangat umum, menunggu terlalu lama untuk periksa ke dokter. Banyak orang baru mencari bantuan medis ketika lutut sudah tak bisa ditekuk, atau bahkan sudah tak mampu menopang tubuh. Mereka menunda dengan berbagai alasan.
takut divonis operasi, khawatir biayanya mahal, atau merasa masih bisa bertahan. Tapi dalam dunia medis, waktu adalah segalanya. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk memperbaiki. Menunda bukan hanya memperpanjang rasa sakit, tapi mempersempit pilihan pengobatan. Kesalahan lainnya adalah mengandalkan obat pereda nyeri sebagai solusi utama. Obat memang memberi kelegaan sementara, tapi ia hanya menghilangkan gejala, bukan akar masalah. Jika terus-menerus digunakan tanpa perbaikan gaya hidup atau terapi fisik, maka yang terjadi adalah ketergantungan. Sakitnya hilang sesaat, tapi kerusakan sendinya terus berjalan tanpa hambatan. Dan terakhir, banyak orang tidak mau mengubah gaya hidupnya. Mereka berharap ada solusi cepat, entah obat ajaib, terapi instan, atau alat yang bisa menyembuhkan dalam hitungan hari. Padahal kesehatan lutut adalah cerminan dari rutinitas harian. Apa yang kita makan, bagaimana kita bergerak, seberapa sering kita memperhatikan sinyal dari tubuh. Mitos dan kesalahan ini bukan hanya membuat sakit lebih lama. Ia mencuri satu hal yang sangat berharga, harapan. Karena saat orang percaya bahwa sakit ini tidak bisa disembuhkan, bahwa semua sudah takdir, maka mereka berhenti mencoba. Dan ketika seseorang berhenti mencoba, disitulah tubuh mulai menyerah. Tapi sekarang kita tahu bahwa banyak dari apa yang kita yakini dulu, tidaklah benar. Dan mengetahui hal itu adalah kekuatan. Karena itu artinya kita bisa memulai ulang. Kita bisa mengubah arah. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas solusi nyata, perubahan gaya hidup, latihan, dan pola makan yang bisa membantu memperbaiki, memperkuat, bahkan mengembalikan fungsi lutut yang telah melemah. Karena setiap langkah menuju pemulihan tidak dimulai dari klinik atau rumah sakit, tapi dari keputusan dalam hati untuk tidak lagi tertipu oleh mitos. Harapan itu bukan hanya untuk yang muda. Harapan adalah milik siapa saja yang masih mau bergerak, masih mau berubah, dan masih mau percaya bahwa tubuh ini bisa sembuh. Dan ketika kita berbicara soal sendi lutut, perubahan bukan dimulai dari ruang operasi, tapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sadar setiap hari. Gaya hidup, kata sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ia adalah penyebab, sekaligus bisa menjadi penyembuh. Dan untuk banyak orang, solusi paling mujarab untuk menguatkan lutut bukan berada di tangan dokter, tapi ada pada keputusan diri sendiri untuk hidup lebih baik. Langkah pertama dalam perubahan ini dimulai dari satu hal, menurunkan beban. Bukan hanya beban pikiran, tapi beban tubuh yang selama ini ditanggung oleh lutut. Setiap kilogram yang kita turunkan bisa mengurangi tekanan pada lutut hingga 4 kilogram. Ini bukan teori, ini fakta. Bahkan penurunan berat badan sekecil 5% dari total tubuh bisa membawa perbedaan besar dalam mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas. Penurunan berat badan tidak harus dilakukan dengan diet ekstrim, tapi dengan makan lebih cerdas. Ganti makanan olahan dengan yang segar. Kurangi gula, perbanyak serat. Tambahkan makanan yang kaya antiinflamasi, ikan laut dalam, minyak zaitun, sayuran hijau, dan rempah seperti kunyit. Jangan pernah remehkan kekuatan makanan. Karena makanan bukan sekadar pengisi perut. Ia adalah bahan bakar untuk penyembuhan. Langkah kedua adalah mulai bergerak. Banyak orang berpikir bahwa melatih lutut yang sakit adalah hal yang berbahaya. Tapi justru diam terlalu lama itulah yang berbahaya. Kuncinya bukan terletak pada gerakan besar, tapi pada konsistensi gerakan kecil yang dilakukan setiap hari. Latihan seperti leg raise, heel slide, dan wall sit bisa dilakukan bahkan oleh orang berusia 60 tahun ke atas. Tidak butuh alat mahal, tidak perlu ke gym. Yang dibutuhkan hanya kesungguhan. Otot paha depan, yang disebut quadriceps, adalah penopang utama lutut. Jika otot ini kuat, beban pada sendi lutut berkurang secara drastis. Latihan lain yang sangat dianjurkan adalah berjalan kaki di air atau berenang ringan. Air mengurangi tekanan gravitasi, sehingga sendi lutut bisa bergerak bebas tanpa beban berlebihan. Banyak terapi modern kini memanfaatkan air sebagai media penyembuhan karena sifatnya yang mendukung dan lembut. Kemudian ada satu latihan yang sering dilupakan, latihan keseimbangan. Saat kita tua, refleks menurun. Sendi mudah terkilir. Keseimbangan buruk membuat lutut lebih mudah cedera. Berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan, atau berjalan dalam garis lurus,
bisa melatih stabilitas tubuh dan melindungi lutut dari trauma mendadak. Tapi semua latihan ini hanya efektif jika dibarengi dengan satu hal penting, kesabaran. Karena pemulihan bukan sprint, melainkan maraton. Tidak akan ada keajaiban dalam semalam. Tidak ada suara, klek, lalu besok pagi lutut kembali mudah. Tapi dalam hitungan minggu, tubuh akan mulai memberi sinyal. Nyeri berkurang, fleksibilitas meningkat, langkah lebih mantap. Satu perubahan kecil bisa membuka pintu bagi perubahan besar. Seseorang yang awalnya hanya melakukan senam ringan di pagi hari, perlahan akan merasa lebih kuat. Nafas lebih panjang, otot lebih kencang. Ia mulai berani naik tangga lagi. Ia mulai bisa menyetir tanpa harus merintih saat menekan pedal. Ia kembali menikmati hidup, bukan sekadar menjalani. Dan semua itu dimulai dari keputusan sederhana. Aku tidak mau hanya pasrah. Perubahan gaya hidup tidak hanya menyembuhkan tubuh. Ia menyembuhkan cara pandang. Ia mengubah rasa takut menjadi rasa ingin tahu. Ia menggantikan rasa sakit dengan rasa syukur. Ia menjadikan orang biasa menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Karena saat seseorang berusia 60 tahun memutuskan untuk berubah, ia sedang memberi pesan kepada dunia. Tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki diri. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah medis dan terapi yang bisa membantu mempercepat pemulihan. Termasuk peran fisioterapi, suplemen yang dianjurkan, hingga kapan sebaiknya mempertimbangkan tindakan medis lebih lanjut. Karena perubahan gaya hidup adalah fondasi. Tapi dengan bantuan yang tepat, proses pemulihan bisa menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih menyeluruh. Saat semua upaya gaya hidup telah ditempuh, menurunkan berat badan, memperbaiki pola makan, rajin melatih otot penopang, dan tetap aktif dalam batas kemampuan, masih ada satu langkah penting yang tidak boleh diabaikan, peran medis dan teknologi modern. Karena sesungguhnya, ilmu kedokteran bukanlah lawan dari pengobatan alami. Ia adalah pelengkap. Ia adalah jembatan antara rasa sakit yang bertahun-tahun ditahan, dengan harapan untuk kembali melangkah tanpa beban. Langkah pertama yang sering diremehkan, tapi sangat menentukan, adalah diagnosis yang tepat. Banyak orang hanya menebak penyebab nyeri lutut mereka, tapi tanpa pemeriksaan langsung, baik melalui röntgen, MRI, atau analisis struktur sendi, kita hanya sedang berjalan dalam gelap. Dan berjalan dalam gelap bisa membuat kita tersesat lebih jauh. Lewat diagnosis yang tepat, kita bisa tahu, apakah ini osteoartritis? Apakah ada pengapuran sendi? Adakah robekan pada meniskus atau ligamen? Atau sebenarnya sumber rasa sakit bukan pada lutut itu sendiri, melainkan dari pinggul atau punggung bawah yang menjalar? Dari situlah terapi yang tepat bisa dirancang. Dan disinilah peran fisioterapi profesional menjadi sangat penting. Fisioterapis bukan sekadar tukang urut medis. Mereka adalah ahli gerakan tubuh. Mereka tahu bagaimana otot bekerja, bagaimana sendi bergerak, dan bagaimana merehabilitasi fungsi tubuh yang terganggu. Dengan bimbingan yang tepat, pasien tidak hanya diajarkan untuk mengurangi nyeri, tapi untuk mengembalikan kepercayaan diri dalam bergerak. Latihan yang dilakukan dalam fisioterapi seringkali tampak sederhana, mengangkat kaki, menekuk lutut, atau menahan posisi tertentu. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada desain ilmiah yang teruji. Setiap repetisi adalah pesan kepada tubuh, aku ingin kembali sehat. Selain terapi fisik, banyak dokter juga merekomendasikan penggunaan suplemen sendi seperti glucosamine, chondroitin, MSM, atau kolagen tipe 2. Suplemen ini bukan obat ajaib, tapi dapat membantu memperlambat degenerasi tulang rawan, meredakan inflamasi ringan, dan menjaga pelumasan sendi. Efeknya tidak instan, tapi konsistensi penggunaannya bisa memberi manfaat nyata. Ada juga terapi modern yang kini semakin populer, seperti injeksi PRP, platelet-rich plasma, di mana darah pasien sendiri diolah dan disuntikan ke dalam sendi untuk merangsang penyembuhan alami. Atau terapi viskosuplementation, yaitu penyuntikan cairan pelumas seperti asam hyaluronat ke dalam sendi lutut untuk mengurangi gesekan dan nyeri. Dalam beberapa kasus yang sudah berat, tindakan lebih serius seperti artroskopi, pembersihan sendi melalui prosedur minimal invasif, atau bahkan operasi penggantian sendi lutut, mungkin menjadi pilihan terakhir. Ini bukan keputusan ringan, tapi bagi mereka yang sudah kehilangan kemampuan berjalan, operasi bisa menjadi titik balik kehidupan. Namun, perlu ditekankan,
Pengobatan medis bukan sekadar soal alat atau obat. Ia adalah soal keberanian untuk memeriksakan diri, keterbukaan untuk berdiskusi dengan tenaga ahli, dan keikhlasan untuk mengikuti saran profesional meskipun terasa berat di awal. Karena kadang, kita butuh bantuan. Dan tidak ada yang lemah dalam meminta bantuan. Justru itulah bentuk kekuatan sejati, mengenali batas kita, dan bertindak sebelum semuanya terlambat. Kini kita sudah sampai di ujung cerita. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah permulaan baru. Nyeri lutut bukan akhir dari hidup aktif. Usia 60 bukanlah vonis untuk duduk diam menunggu tubuh rusak perlahan. Justru di usia inilah kita bisa lebih sadar, lebih bijak, dan lebih serius merawat tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Jadi jika Anda sedang mengalami nyeri lutut, baik ringan maupun berat, ketahuilah satu hal. Masih ada jalan untuk sembuh. Masih ada ruang untuk perbaikan. Masih ada harapan untuk melangkah kembali. Dengan tegap, dengan senyum, dan tanpa rasa takut. Dan semua itu dimulai bukan dari langkah besar, tapi dari satu keputusan kecil. Saya ingin hidup lebih baik.